Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja mahasiswa pendidikan profesi keguruan pendidikan agama Islam PTK IAIN Ponorogo batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Denny Swenda sebagai guru pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG IAIN Ponorogo. Insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 akan melaksanakan ujian kinerja mahasiswa dalam luring bertempat di SMA Negeri 2 Garut, yaitu pada fase F atau kelas 11 dengan tema bukti beriman. Untuk itu, silakan simak videonya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa ya, pada pekan ini kita alhamdulillah bisa bertemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, sebelum ke pembelajaran silakan dipersiapkan berdoa, kemudian lanjutkan untuk tadarus Al-Qur'annya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipersiapkan untuk doa kemudian Al-Qur'annya. Silakan. Sikap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, silakan untuk bacakan surat Al-Rahman dipimpin oleh Ananda Iqbal yang dipimpin oleh Ananda Iqbal, kemudian diikuti oleh kalian satu ayat ya, supaya kita lebih memahaminya. Ya, silakan buka Qurannya atau di gadget yang ada aplikasi Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'allamal Qur'an. 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang kita bacakan mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita semuanya bacakan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak absen dulu. Siapa tahu ada teman kita yang tidak hadir, sakit ataupun izin. Semoga yang sakit Allah berikan kesehatan seperti biasa. Amin. Izin keperluannya Allah mengabulkannya. Amin. Acungkan tangan ya yang hadir. Ya. Iya. Akmal hadir. Kemudian Aditya hadir. Hadir ya. Oke. Kemudian ada Siti Maimunah hadir. Oke. Dua orang tidak hadir? Kemana ini Rapi? Sakit? Iya.
Tidak apa-apa ya. Izin satu orang. Ya insya Allah lah. Sakitnya Allah akan kembali seperti biasa. Yang izin juga Allah kabulkan ajarnya. Amin. Ya. Oke. Ini sebelum ke pembelajaran mungkin Bapak mempersiapkan ya di pekan ini itu pertemuan yang ketiga pada materi tentang pembagian iman atau cabang-cabang iman yang khususnya yaitu bukti beriman. Yang mana cakupannya adalah pertama memenuhi janji, kedua bersyukur, yang ketiga menjaga lisan, dan yang keempatnya adalah menutup aib orang lain. Begitu ya. Oke Bapak saya panggil dulu. Ini kebetulan bekas ini. Kenapa tidak diparamkan ini? Oh tidak. Oh udah siapkan tadi pagi. Ya terima kasih ya. Kalian sudah sangat luar biasa dipersiapkan. Ya. Ya baiklah anak-anak. Pada pekan ini pertemuan yang ketiga ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang menjaga lisan, ya. Kemudian mensyukuri nikmat. Kemudian apalagi yang ingat? Memenuhi janji. Sekarang pada pekan ini adalah bahasan yang terakhirnya memelihara atau menutupi aib orang lain. Jadi tujuan daripada pelajaran ini adalah kalian mampu menganalisisnya. Setelah itu kemudian kalian juga nanti mampu untuk mempresentasikan daripada materi ini. Paham ya? Dan yang paling utamanya lagi kalian ya tuh yang terakhir, kalian mampu membiasakan sikap-sikap yang sudah dibahas atau dijadikan materi di sini. Siap paham? Siap. Ini. Jadi insya Allah kalau kita sudah mempelajari ini nanti Bapak terangkan sedikit, kemudian dibagi-bagi kelompok untuk penyelesaian tugas kalian nanti diskusikan atau secara bekerja sama dan kelompok. Oke? Lihat di sini materi yang pertama. Karena ini sudah ya, kita lewat saja dulu kemarin. Sekarang bahasan tentang menutup aib orang lain. Ini ya, nih. Ada yang pernah dengar aib? Apa itu aib artinya? Keburukan. Ada lagi selain keburukan? Kekurangan. Ada lagi selain itu? Iya, cacat, betul ya. Aib itu apa yang kalian tadi sebutkan betul, artinya adalah kekurangan atau cacat, keburukan seseorang. Aib ada dua macamnya. Seperti kalian bisa lihat di sana nampak ya di proyektor. Pertama ada aib yang disebut aib zahir. Artinya apa itu? Bisa dilihat itu aib zahir. Paham? Segala sesuatu yang bisa kelihatan, yang nampak keburukan seorang itu adalah aib zahir. Di sana contohkannya apa? Ya seperti barang atau buah-buahan. Ya ketika buah atau barang yang ada cacatnya akan tampak kelihatan, itu namanya aib. Yang kedua, aibnya ada aib tersembunyi. Kira-kira sama tidak atau bisa kelihatan tidak oleh kalian? Ini aibnya aib tersembunyi atau samar. Contoh di sana, jika seorang apa katanya mencampur adukan barang, ya misalkan beras karena kecil kan, dikatakannya beras yang bagus premium, tapi dicampur dengan yang buruk, tetapi itu seseorang tidak akan mengetahui aib. Paham? Tapi yang di sini maksudnya bukan aib terhadap yang barang, tetapi aib seseorang. Oke, ya. Selanjutnya di sini ada lagi nih. Nah, sekarang ya. Di zaman sekarang ini kita banyak sekali tidak terelakkan atau tidak bisa untuk mustahil dihindari oleh kita. Zaman digital banyak medsos sekali. Yang kita sering dengar, kita lihat. Apakah kalian banyak yang melihat atau yang mendengar positifnya atau negatifnya? Negatif.
boleh tidak kira-kira? Tidak. Ya, kita melakukan di medsos untuk membuka atau membiarkan atau mengekspos daripada aib orang lain? Ya. Cuma satu orang. Apa alasannya? Ada yang tahu? Apa alasannya? Silakan. Alasannya Pak ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Tolong. Apa katanya? Bacakan. Katanya tidak boleh. Ya. Apa alasannya kata surat tersebut? Janganlah ada di antara kamu janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Iya, itu seperti itu. Ya. Jadi ayatnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Apa katanya? Istanibu. Jauhilah oleh siapa? Oleh kita. Oleh kalian. Katsiran minadh-dhon, berbanyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena prasangka itu adalah berdosa semua. Wala tajassasu, janganlah kalian untuk mencari kesalahan orang lain atau kelemahan. Jadi jawabannya adalah betul. Kita dengan zaman sekarang dalam digital banyak sekali hal yang negatif, saling mencari-cari kelemahan orang lain. Apalagi sekarang tahun politik, ya, di antara mereka, ya, mencari kesalahannya luar biasa. Tuh, jadi hukumnya adalah haram, tidak boleh begitu, ya. Yang berikutnya lagi di sini, nah ini aib ini, nah ada landasan hukum, dasar hukum. Selain Al-Quran yang tadi Al-Hujurat ayat berapa? 12. Sekarang hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang untuk menyuruh kita supaya tidak membuka aib orang lain atau kesalahan orang lain. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Ayo bacakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Tahu kan sekarang? Bagaimana katanya? Orang yang mampu menutupi aib orang lain bakal apa katanya? Jadi kita tidak boleh membiasakan membuka keburukan orang lain. Kalau kita tidak mau, nanti di akhirat akan dibuka oleh orang lain. Sebaliknya kata ini seperti itu. Jika kita hari ini mampu menutupi keburukan orang lain, Allah menjamin tuh, Rasul menjamin orang tersebut di akhirat nanti akan ditutupi keburukannya. Tapi ketika kita hari ini suka mengumbar aib orang lain, pasti Allah pun di akhirat nanti akan membuka keburukan kita. Kamu pilih yang mana? Pilih mana? Pilih surga atau neraka? Surga. Berarti kalau surga harus mampu menutup Aib. itu. Kalau neraka berarti Mengumbar. silakan. Kalau kalian mau ke neraka boleh. Sekalian untuk mengumbar siapapunnya. Tapi pikirkan jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya oke. Selanjutnya di sini selain ini ya atau hadis tersebut. Nah, ada akibat selain daripada dia sebutkan tadi. Apa katanya di sana? Apa? Apa akibatnya? Nah, jadi akibatnya kata riwayat tersebut, hey, aib itu bukan kepada individu sendiri, tapi kepada orang lain juga sama kena efeknya. Di sana, ya kalian bisa lihat atau baca. Jadi dulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam tuh, kekeringan lama, tidak turun hujan. Rasulullah
Musa alaihissalam mengadakan sholat istisqa. Tetapi meskipun sudah sholat berkali-kali istisqa, Allah tidak menurunkan hujan. Kenapa Nabi Musa sampai kebingungan? Ya, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini hujan tidak turun-turun? Padahal kami dengan umatku dengan semuanya sudah melakukan sholat istisqa berkali-kali. Allah menjawab tuh dalam riwayat tersebut. Apa katanya? Hei Musa, di antara umatmu ada yang suka berbuat dosa dengan cara apa? Yang itu maksiat, membuka aib orang lain, maka dia harus keluar. Dia tidak boleh ikut untuk sholat istisqa. Akhirnya apa? Nabi Musa itu melakukan tersebut. Dalam khutbahnya Nabi Musa menyuruh orang yang selalu berbuat maksiat untuk keluar meninggalkan daripada majelisnya. Tapi orang tersebut menolaknya. Kenapa nolak? Alasannya dia malu. Aku khawatir kalau keluar dari tempat ini akan dihinakan oleh yang lainnya, akan dicemooh orang lainnya. Dia mau bertobat kepada Allah. Dia benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Akhirnya dia bertobat dan Allah mengampuninya. Kemudian hujan pun turun. Itu. Jadi istilahnya kalau kita ada seorang saja yang berbuat maksiat, lantas akan mengakibatkan yang lainnya kena sial, kena dosa dampaknya. Begitu, paham ya? Paham ya? Siap nih ya. Nah itu ya, selanjutnya oke, itu materi menuntut ilmu orang lain. Nah, ya. Mungkin ini sebentar saja ya apa yang sudah tayang slide tadi. Kalian tidak menutup kemungkinan bisa lebih luas lagi materi bahasannya. Sekarang kalian untuk mengkelompokkan ya, untuk menyelesaikan persoalan atau soal-soal apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi ataupun yang belum, silakan kalian nanti bisa mencari referensi buku paket ataupun di searchingan. Paham ya? Oke, silakan kelompokkan. Bisa kelompok 1, 2, 3, 4, di 4 kelompokan saja. Ini digeserkan, tidak perlu untuk di apa istilahnya putar. Sederhanakan mejanya, kemudian kursinya di sampingnya saja begitu ya. Ya silakan. Paket ya, silakan. Buku catatannya keluarkan. Ini lagi nih. Ya. Silakan. Kelompoknya ketuanya sesuai yang sudah sebelumnya dibuatkan ya. Silakan. Silakan. Ini 4 soal, sama soalnya. Tetapi dari 4 soal tersebut pasti jawabannya akan beda-beda ya. Selepas kalian mengerjakan secara kelompok, nanti akan dipresentasikan. Dari tiap soal ini kalian boleh perwakilan ya, boleh sama ketua kelompoknya atau sama anggotanya, silakan yang dikira mampu atau layak oleh kalian jadikan sebagai perwakilan. Paham ya? Ya, silakan keluarkan bukunya. Soalnya ada di slide, silakan boleh. Yuk, silakan tulis boleh sama pensil kalau kalian merasa kurang yakin atau yakinkan sendiri kalian di pulpen. Ya, silakan. Paham tidak pertanyaannya? Ya, silakan. Untuk soalnya cukup 1 sampai 4 saja ya, paham ya? Yang 5 itu nanti kalian bisa untuk mengerjakan secara mandiri, paham? Yang pilih tersebut kalian kerjakannya mandiri nanti. Ini yang 4 soal saja. Oke. Ini ketua kelompoknya, silakan tambah. Ya silakan kerjakan. Kerjakan.
Ini di sini siapa kelompoknya? Iya, Fahri. Silakan kerjakan. Kerjakan. Ya, silakan. Ya, di sini siapa? Munawwaroh. Ya, silakan tulis. Nanti setelah selesai mengerjakan ketuanya kalian salin, oke? Semuanya salin. Di sini siapa? Ya, Gina. Silakan. Kerjakan tadi Bapak sudah berikan HPS-nya mana? Oke, ya. Untuk nanti dipresentasikan di HPS, yang lainnya ke buku catatan atau di PA ibu tulis. Oke, ya. Waktunya tidak lama. Ada yang tidak mengerti atau paham, silakan bertanya, boleh. Maka dikerjainnya di masing-masing. Iya, silakan kerjakannya. Yang pertama, ketuanya mengerjakan di kertas yang sudah Bapak berikan sebelum di HPS. Kemudian nanti anggotanya boleh mengikuti menjalin ke buku catatannya masing-masing. Paham ya? Paham ya, tanyakan? Oke, apa? Itu nomor 4 keuntungannya boleh sebanyak-banyak. Oke, silakan. Karena di sana tidak ada batasan ya berapa minimal maksimalnya, silakan. Semampunya kalian. Bisa lebih banyak, lebih baik. Paham ya? Iya. Sekali lagi, tidak dibatasi ukurannya harus berapa. Yang kira-kira kalian tahu, tulis saja begitu. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Ya. Ya, silakan yang sudah siap kelompok. Boleh ya kalau tadi laki-laki yang menjawab, sekarang dari perempuan dulu. Tidak harus nyusun, kalian menjawab itu tidak harus serta-merta secara sistematis 1 sampai 4. Boleh yang mengaku saja ya. Yang kalian presentasikannya mau yang manapun juga silakan. Ya. Silakan kelompok sini. Kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Ya. Menjawab nomor berapa itu? Nomor 4, Bapak. Oke, nomor 4. Silakan yang keras suaranya. Jelaskan keuntungan menutup aib orang lain. Tertera dalam hadis, keuntungannya yaitu mang satarallahu muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana? Jawabannya? Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, di mana lagi? Oh, sini nih. Silakan udah beres. Ya, silakan berdiri. Yo. Ya, silakan. Nomor berapa jawabnya ini kelompok? Nomor 1. Oke, nomor 1. Silakan. Tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban menepati janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah mencari kelemahan atau keburukan orang lain.
Oke, ya. Bagaimana? Bisa terima? Bisa. Yakin jawabannya itu yakin? Yakin. Ya, terima kasih tepuk tangan. Untuk yang lain bagaimana? Sudah selesai belum? Belum selesai? Belum? Belum. Ini belum? Oh baru? Oke ya. Nanti diteruskan saja ya. Karena waktu mungkin silakan. Nanti dipending dulu. Selanjutnya akan dipresentasikan ketika waktu yang lainnya. Oke? Ya. Untuk itu silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya yang sudah mana? Ya sini. Ya, baik anak-anak, ya untuk menghilangkan kepenatan supaya kita lebih semangat lagi. Masih ingat jargon PAE? Masih. PAE. Smart, sosial, modern, aktif, religius, tangguh. Saatnya kita ke Markisa. Apa Markisa? Ya. Siapapun di antara kalian, ini bukan kelompok, tapi set individual ya. Yang tahu siapapun, boleh nanti kalian langsung berdiri menyebutkan jawabannya ya. Materi seputar apa yang sampaikan tadi. Coba ingat-ingat ya. Apa yang kalian ketahui daripada macam air? Silakan berdiri. Siapa ini? Oke. Dari kelompok 2. Jadi jenis air ada 2, Pak. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu air johir, yaitu air yang nampak, contohnya yaitu buah-buahan yang sudah busuk. Yang kedua yaitu air yang tidak tampak, contohnya yaitu beras yang sudah dicampur. Oke, betul. Masih. Yang kedua. Coba surat apa tentang larangan untuk tidak melakukan mencari kesalahan orang lain? Apa? Berdiri, sebutkan namanya. Berdiri silakan. Surat apa ayat berapa? Siapa namanya siapa? Nadia Rizky Fauzia dari kelompok 3. Jawabannya Al-Hujurat ayat 12. Betul tidak? Hadiah buat siapa nih? Ya. Oke. Siapa tuh laki-laki itu nih? Laki-laki? Siapa? Pokoknya ingat materi yang tadi sampaikan. Kira-kira dampak daripada orang yang melakukan dosa, khususnya tadi orang yang membuka aib, itu yang dilakukan ketika saat melaksanakan sholat istisqa itu di zaman nabinya siapa? Cum? Bingung nih. Ini Pak. Nabi siapa? Nabi Musa. Betul tidak? Hadiahnya. Nih, siap nih. Masih ingat mungkin. Materi masih terus. Tadi kata hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim bahwa orang yang suka menutupi kesalahan orang lain itu hikmahnya, manfaatnya apa? Ya, silakan. Apa? Betul salah? Betul salah? Nih, jawabannya betul. Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia
Iya. Baiklah, anak semuanya, setelah dari awal sampai sesi barusan untuk kuis, saatnya kita untuk merefleksikan apa yang sudah disampaikan tadi. Tapi Bapak mohon, apakah di antara kalian ada yang mampu tidak untuk merefleksikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan merefleksikan dari materi aib. Aib adalah kekurangan, cacat yang dimiliki setiap orang. Lalu adapun macam-macam aib yaitu ada aib yang tampak dan aib yang tidak tampak. Aib yang tampak bisa dicontohkan dengan buah yang terlihat busuk ataupun beras yang sudah dicampur dengan beras rusak dan beras yang masih baru. Lalu selanjutnya adapun ayat yang menjelaskan tentang aib yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu adapun hadis dari riwayat Muslim, Allah menjadikan jika ada seseorang yang menutup aib saudaranya, maka aibnya akan ditutup di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih. Iya, paham ya? Jadi itulah serangkaian materi tentang menutup aib orang lain. Dengan materi ini kita semuanya diharapkan jangan coba-coba untuk kalau kita tidak mau nanti di akhirat bukan sama Allah ya. Oke, untuk itu mari kita kegiatan ini, tapi sebelum ditutup Bapak sampaikan untuk apa pertemuan selanjutnya karena ini pertemuan terakhir. Otomatis pekan depan siapa oleh kalian untuk penilaian harian atau ulangan bab ini? Dari mulai bahasan apa? Menuju jadi. Kemudian menjelaskan ulangannya nanti akan menggunakan digital saja, oke? Biar ya, karena Bapak mungkin pembelajarannya jauh, kemudian ada yang lain, silakan nanti dirapikan kembali mejanya. Untuk itu, ya, Bapak jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Kemudian sehat, siapkan seperti yang tadi disampaikan, siap untuk ulangan. Yakin kalian bisa semuanya. Insya Allah. Kita tutup bareng-bareng dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.